Halo, ketemu lagi dengan saya Sri Mulyaningsih dalam mata kuliah vulkanologi. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya pagi ini? Insya Allah kalian semua dalam lindungan Allah SWT. Baik, pagi ini kita akan memulai untuk perkuliahan vulkanologi. Vulkanologi di jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Mineral, Institut Sains dan Teknologi Aktif Yogyakarta. Ini diselenggarakan dalam 14 kali pertemuan. Ditambah dengan 2 kali pertemuan pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Vulkanologi di ISD Akprin ini diselenggarakan dalam 2 event, yaitu tatap muka di kelas dan praktikum. Praktikum dilaksanakan di 60% diantaranya adalah di lapangan. Yogyakarta ini adalah daerah yang kita kenal dengan adanya Gunung Api Merapi. Litologi yang menyusun Yogyakarta ini juga terdiri atas batuan-batuan vulkanik yang berumur tersier maupun yang berumur kuarter. Jadi cocok sekali untuk pembelajaran vulkanologi yang ada di Indonesia. Oke, kita mulai saja capaian pembelajaran pada vulkanologi. Di dalam mata kuliah vulkanologi, kita akan mencapai suatu capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan filosofi vulkanologi. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali hubungan tektonisme, magmatisme, dan vulkanisme. Mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan mengidentifikasi tipe-tipe gunung api dan fosil gunung api, aktivitasnya dan material gunung api yang dihasilkannya, serta asosiasinya di lapangan. Mahasiswa mampu mengaplikasikan pemahaman geologi gunung api untuk eksplorasi dan pengembangan sumber daya geologi, serta mitigasi bencana geologi gunung api. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan penelitian, menyusun laporan penelitian, dan melakukan evaluasi geologi gunung api untuk kepentingan pengembangan geologi lingkungan. Oke, kita lanjut kepada rencana perkuliahan semester mata kuliah vulkanologi. Telah disampaikan di depan bahwa di dalam kuliah vulkanologi terdapat 14 kali pertemuan tatap muka. 9 kali pertemuan diantaranya adalah praktikum di dalam laboratorium dan di lapangan. Ke-14 pertemuan itu adalah seperti ini. Oke. Dan di sini juga disampaikan pustaka-pustaka yang mendukung untuk pembelajaran vulkanologi. Oke. Yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup vulkanologi. Bahan kajian yang akan diberikan adalah definisi dan batasan gunung api. Definisi dan batasan vulkanologi, petrologi batuan kristalin, dan magmatologi. Mengapa demikian? Karena di dalam pembelajaran vulkanologi, itu di dalamnya ada interaksi terhadap petrologi batuan kristalin. Yang mana yang masuk ke dalam vulkanologi dan yang mana yang masuk ke dalam pembelajaran petrologi batuan kristalin. Kemudian akan berhubungan pula dengan magmatologi. Gunung api tidak akan muncul di permukaan atau tidak akan terjadi aktivitas jika tidak ada suplai magmatologi. Di samping itu, gunung api atau vulkanologi itu juga akan berhubungan dengan sedimentologi. Material-material vulkanik gunung api itu akan mengalami proses resedimentasi sehingga akan menghasilkan batuan-batuan sedimen yang notabene itu tidak akan jauh-jauh dengan gunung api. Oke, kita lanjutkan kepada definisi vulkanologi. Vulkanologi adalah ilmu yang mempelajari gunung api atau vulkano atau vulkan kalau dalam bahasa Italia, atau vulkan kalau itu dalam bahasa Belanda.
Gunung api adalah suatu bukaan di permukaan bumi yang terbentuk oleh proses tektonik dan atau non-tektonik yang dilalui oleh magma. Di dalamnya di sini ada 3 hal yang berpengaruh, yaitu adanya bukaan. Bukaan itu sifatnya adalah jalan, sifatnya adalah sesuatu rekahan atau sesar atau deformasi yang membuka. Deformasi itu harus menghubungkan antara tubuh magma dengan permukaan bumi. Lalu, deformasi itu juga membuat magma atau material plastis yang ada di dalam bumi itu keluar ke permukaan bumi. Maka itu disebut sebagai gunung api. Dalam hal ini, filosofi gunung api itu sangat berbeda dengan gunung pada umumnya. Gunung terbentuk oleh tektonik, yaitu pembentukan atau pembangunan pegunungan, dan yang kemudian akan menghasilkan suatu deformasi. Tidak semua pegunungan atau gunung atau tinggian itu adalah gunung api, karena deformasi yang dibentuknya tidak selalu menghasilkan bukaan. Magma adalah batuan leleh atau leleh sebagian yang terbentuk dan berada di dalam bumi akibat adanya proses tektonisme. Sifat magma adalah cair hingga plastis, bersuhu sangat tinggi, lebih dari 500 derajat Celcius. Ini ditentukan oleh titik leleh batuannya. Titik leleh batuannya ditentukan pula oleh komposisi kimia yang menyusun magma tersebut. Magma bertekanan sangat tinggi hingga tinggi dan sifatnya selalu bergerak karena memiliki tekanan yang tinggi dan suhu yang tinggi. Tektonik yang kita maksud di dalam pembelajaran vulkanologi adalah tektonik lempeng. Bahwa bumi ini terdiri atas berbagai macam lempeng. Lempeng-lempeng itu bergerak satu sama lain, ada yang saling menjauh, ada yang saling mendekat, dan ada yang saling berpapasan atau transform. Akibatnya, pada tepian-tepian lempeng akan terjadi proses pembangunan pegunungan atau kemudian menghasilkan deformasi. Deformasi yang membuka ini akan menghasilkan celah, yang celah itu akan menghubungkan tubuh magma di dalam bumi ke permukaan bumi. Gunung api biasanya terbentuk pada tepian lempeng aktif, sering menghasilkan gugusan gunung api atau busur vulkanik. Gunung api juga bisa terbentuk pada tepian lempeng pasif. Contohnya adalah pada zona divergen atau pada zona pemekaran. Oke, apa itu gunung api? Adik-adik mungkin pernah mendengar setiap tinggian atau ada bukaan atau ada aktivitas gunung api, entah itu dalam bentuk erupsi eksplosif atau erupsi efusif, atau yang kemudian kita kenal sebagai banjir lava, atau kalau kalian kemudian menghubungkan kepada aktivitas normal gunung api yang di dalamnya ada semburan gas gunung api, maka itulah gunung api. Namun, tidak semua semburan gas yang datang dari dalam bumi menuju ke permukaan adalah gunung api. Hanya yang berhubungan dengan magmatiklah yang kita sebut sebagai gunung api. Jika kalian pernah mendengar ada gunung api lumpur atau gunung api yang terbentuk oleh proses likuifaksi yang kita sering dengar ya, baik yang ada di lumpur Lapindo misalnya di Sidoarjo.
Jadi syarat disebut gunung api adalah ada celah yang membuka, ada magma sebagai sumber magmanya, dan ada gaya yang menggerakkan magma hingga di permukaan bumi. Gunung api tidak membutuhkan morfologi yang tinggi seperti gunung, tetapi mengacu pada aktivitasnya, bahwa di dalamnya ada magma, ada celah yang menghubungkannya dengan permukaan bumi, lalu ada gaya yang menggerakkan magma itu hingga ke permukaan bumi. Maka itulah gunung api. Jadi gunung api tidak selalu berbentuk gunung, tetapi terdapat lubang tempat keluarnya atau berlangsungnya aktivitasnya. Tidak semua gunung adalah gunung api dan tidak semua gunung api berbentuk gunung. Ya. Oke. Mari kita lihat satu persatu. Apa syarat dari gunung api? Gunung api harus ada celah tadi. Celah ini kemudian kita sebut sebagai konduit atau yang sering disebut dengan pipa kepundan. Ya, pipa kepundan ini menghubungkan antara dapur magma dengan permukaan bumi. Dapur magma ini asalnya, ya, dapur magma ini asalnya dari akumulasi magma, ya, akumulasi magma yang asalnya dari reservoir magma atau yang asalnya dari proses partial melting yang kemudian berkumpul di dalam suatu rongga, kemudian dia melakukan aktivitas magmatisme di sini, lalu muncul ke permukaan bumi hingga membentuk gunung api. Oke. Apa yang kemudian kita kenal ketika harus menyebutkan bahwa itu adalah gunung api, ya, selain ada pipa kepundan tadi, yaitu di permukaan kita bisa melihat ada material-material gunung api yang menyusun tubuh gunung api tersebut. Jadi ada aktivitasnya. Kalau kemudian kalian menjumpai ada morfologinya dalam bentuk kerucut, kemudian kerucut itu terdiri atas material-material seperti ini, yaitu ada magma, kemudian ada material yang lain yang kemudian mengisi di dalamnya, maka itulah gunung api. Jadi kondisi seperti ini itu akan kita gambarkan bahwa celah yang terbentuk oleh kegiatan gunung api itu, ini adalah celah-celahnya, ya. Ini adalah celah-celahnya. Kemudian celah-celah itu saling membuka satu sama lain. Saling membuka satu sama lain. Sehingga kemudian dari dalam bumi, ini adalah magma, dari dalam bumi akan keluar ke permukaan menuju ke suatu area. Maka inilah gunung api. Jadi gunung api bisa saja membentuk seperti ini morfologinya, atau bisa saja seperti ini. Bisa menghasilkan layer-layer seperti ini, atau juga bisa menghasilkan seperti ini. Oke, jadi inilah gunung api yang terbentuk secara tektonik dan harus membuka, ya, syaratnya harus membuka sehingga magma mampu mengalir hingga ke permukaan bumi. Oke, di mana gunung api bisa dijumpai? Adik-adik tentu tidak asing dengan kata Ring of Fire atau cincin api dunia. Apa itu Ring of Fire? Adalah gugusan gunung api, ya. Gugusan gunung api yang terbentuk oleh aktivitas tektonik pada tepian lempeng aktif, ya. Pada tepian lempeng aktif. Jadi kita bisa lihat di sini, ya. Ada segitiga-segitiga warna merah ini, ya. Kemudian ke arah sini gitu, ya. Ini adalah ring of fire, ya. Ring of fire. Kemudian ke arah sini gitu, ya.
Ini arahnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat mulai dari mana sih dia berada? Dari New Zealand di sebelah kiri. Kemudian ke arah Indonesia nih ya, dari Papua, kemudian ke Indonesia. Sumatera, Jawa, kemudian Sulawesi, kemudian naik ke utara sampai ke Filipina, lalu ke Jepang, kemudian ke menuju ke langsung di sini, itu di North America ke arah selatan, sampailah kepada Meksiko, kemudian ke arah selatan lagi sampai ke Chili, ke Amerika Selatan, ujung di sini. Ya, inilah Ring of Fire yang saya garis merah. Ini adalah Ring of Fire. Ring of Fire itu artinya adalah cincin api yang dimana daerah-daerah ini terjadi aktivitas gunung api yang dibentuk oleh gugusan tepian lempeng aktif, ya. Ya. Ada berbagai macam gunung api di dunia. Dari berbagai macam gunung api itu ada berbagai tipe aktivitasnya. Karena ada berbagai tipe aktivitasnya, maka ada berbagai bentuk gunung apinya. Ada yang berbentuk kerucut simetris, seperti ini. Ini juga kerucut simetris, ini kerucut simetris, ini kerucut simetris. Tapi aktivitasnya beda-beda. Ada yang sangat eksplosif, tipenya Plinian. Ada yang tipenya longsoran gunung api seperti gunung api St. Helens, ya. Ada yang tipenya vulkan, ya. Ada yang tipenya vulkan. Erupsinya besar, eksplosif, tetapi diikuti dengan guguran kolom letusan. Kemudian mengendapkan material awan panasnya di sekitarnya. Kemudian ada yang bertipe strombolian, ya, strombolian, tetapi tubuhnya sama. Ini kerucut, ini kerucut, ini kerucut juga, ini kerucut, tetapi aktivitasnya berbeda. Kenapa demikian? Tentu ini dipengaruhi oleh mahmatologinya. Yang mahmatologi itu juga dipengaruhi oleh tektonismenya. Selain yang berbentuk kerucut seperti ini, juga ada yang berbentuk seperti perisai, ya, seperti perisai. Contohnya ada yang di Hawaii, ya, perisaian. Tubuhnya besar, lebar, tetapi pendek, kayak perisai atau shield, ya, shield. Jadi kalau sekarang lagi musim pandemi itu, ya, ada yang suka menggunakan face shield. Nah, kayak gitulah. Jadi tipe gunung apinya itu datar, nggak terlalu tinggi gitu ya, tetapi landai kayak face shield yang kalian pakai kalau bepergian. Kemudian ada yang seperti banjir kemana-mana, lava. Jadi tidak membentuk gunung, tetapi kayak sungai saja. Kayak sungai yang dialiri oleh api yang membara. Namanya adalah fissure, ya, gunung api celah. Contohnya ada di Iceland, ya. Contoh yang lain lagi misalnya ada di Punggungan Tengah Samudra ini, yaitu berbagai macam tipe, berbagai macam kemunculan gunung api di dunia. Oke. Seperti apa itu tubuh gunung api? Ini adalah salah satu contoh gunung api tipe strato atau komposit dari Gunung Merapi, ya. Ya, kita melihat bentuknya seperti seakan kita jumpa di sini ada yang tua, ya, ini yang tua. Ini sudah tererosi. Ada yang muda. Ya, ini bisa kita bilang ini muda. Ini tua. Ya. Jadi kita lihat yang tua ini sudah tererosi. Membentuk celah lebar di sini. Permukaannya kerucutnya sudah tidak sempurna. Sedangkan yang muda ini nampak di sini terlihat ada
aktivitas di puncaknya nih, masih terlihat ada kubah lavanya. Dan morfologinya tidak seperti ini, tidak tererosi, tidak growong di atas atau tidak terbelah. Ya, jadi gunung api itu bisa saja tumbuhnya, ya, tumbuhnya itu secara berangsur atau secara bertahap, ya. Bisa saja dia kemudian berpindah lokasi dalam satu tubuh gunung api. Bisa juga ya di situ-situ aja gitu, ya. Bisa juga kemudian menghasilkan kerucut yang baru atau kuluk baru. Jadi secara periodik. Ada juga yang seperti ini gunung api, ya, gunung api. Ada kawahnya, ini nih kawahnya. Ya, ini kawah tertutup oleh salju. Jadi permukaannya tidak lagi kita lihat seperti yang tadi. Ada kalderanya tadi ya, ada kalderanya dan ada kubah lavanya. Yang tua ada kalderanya, yang muda ada kubah lavanya. Nah, ini tidak nampak. Yang nampak adalah seperti salju gawir-gawir saja gitu. Ya. Ini seperti ini. Nah, ini gunung api juga. Kemudian ada yang seperti ini. Jadi ini gunung apinya itu sudah mengalami proses erosi. Ya, ini kita hapus dulu. Jadi gunung apinya ini kawahnya, ya, kawahnya sudah nggak nampak lagi, atau kalderanya sudah nggak nampak lagi. Yang nampak adalah tinggian-tinggian, ya, ini tinggian, ini tinggian, ini tinggian. Tetapi kita melihat di sini ada yang melingkar, ya, ada yang melingkar, yang tubuhnya tidak lagi menampakkan morfologi yang bersih kayak tadi, tidak ada yang menumbuhinya yang tadi. Yang ini sudah rungkut, sudah tertutup oleh vegetasi, ya. Tetapi di tinggian-tinggian ini masih nampak. Di sini ada yang melingkar, ya, ada yang melingkar. Ini gunung api. Hanya saja gunung api ini sudah lampau, ya, sudah lampau. Kalau tadi masih nampak aktivitasnya, tetapi yang ini sudah tidak nampak aktivitasnya. Tapi tetap saja ini disebut sebagai gunung api. Dan di dalamnya juga sudah ada proses struktural atau tektonik yang berkembang setelahnya. Lalu ada denudasi. Denudasi ini menghasilkan vegetasi yang lebat karena morfologinya sudah mengalami proses pelapukan kemudian ditumbuhi oleh vegetasi. Lalu yang ini gunung api? Bukan, ini bukan gunung api. Ini adalah pegunungan, ya, atau perbukitan, iya, tetapi komposisinya bukan gunung, bukan batuan gunung api, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai gunung api. Morfologinya tinggi tetapi bukan gunung api. Ini disebut gunung, iya, kalau ketinggiannya lebih dari 500 meter dpl. Kemudian yang ini bukan juga, ini bukan gunung api, ini adalah perbukitan Kars. Ini Kars Maros, ya, yang terletak di Sulawesi, di Makassar, gitu ya, di Maros. Oke. Jadi kita sudah mempelajari filosofi gunung api. Gunung api itu apa? Kemudian yang mempelajari adalah vulkanologi. Kemudian bahwa gunung api itu membutuhkan celah, lalu celahnya terbentuk secara tektonik, menjangkau hingga ke permukaan bumi, dan terbentuklah gunung api. Gunung api tidak selalu berbentuk gunung, tetapi ada aktivitas magmatik yang menjangkau hingga ke permukaan bumi. Dalam hal ini, ketika kita mempelajari vulkanologi, maka ada bagian-bagian terpenting, ya, bagian-bagian penting. Jadi ada tiga kategori atau tiga kunci clue untuk dikatakan sebagai gunung api, yaitu harus ada magma, harus ada celah, harus ada gaya yang menggerakkan magma hingga ke permukaan bumi. Kalau gerakan magma itu tidak menjangkau hingga ke permukaan bumi, maka disebut sebagai apa? Ya, intrusi saja, bukan sebagai gunung api. Ya, seberapa jauh dikatakan sebagai gunung api? Ya, kalau sudah sampai di permukaan, maka itu dinyatakan sebagai gunung api. Kalau belum menjangkau hingga permukaan, walaupun tubuhnya kemudian belendung gitu ya, membentuk kerucut, itu belum bisa dinyatakan sebagai gunung api. Oke.
masih berupa intrusi, ya. Jadi, ketika kita mempelajari gunung api, kita butuh kawan, ya, kita butuh kawan ahli, para ahli yang kemudian kita golongkan, ya, kita golongkan sebagai para ahli vulkanologi. Terdiri dari siapa saja mereka? Ya, karena kita butuh celah, maka kita butuh seorang ahli geofisika yang bisa mengidentifikasi adanya celah aktif, ya, celah aktif terbentuk oleh tektonik. Membutuhkan kajian struktur geologi dan geologi bawah permukaan. Yang bisa melakukan ini adalah para ahli geofisika, ya. Ahli geofisika yang sekaligus mempelajari geologi, ya. Bukan ahli geofisika aja gitu ya, enggak. Tetapi mereka harus mempelajari geologi, ya, apalagi yang berhubungan dengan geologi gunung api. Kemudian tadi intinya adalah butuh magma, ya, harus ada magmanya yang dikeluarkan dari dalam bumi menuju ke permukaan. Sehingga kita membutuhkan kajian tentang kimia batuan dan petrologi. Nah, dalam hal ini seorang kimis, ya, ahli kimia untuk mempelajari petrologi batuan gunung api, ya. Jadi kalau tadi adalah geophysician, kemudian sekarang kemis, ya, para ahli kimia. Tetapi para ahli kimia yang belajar atau melakukan penelitian tentang kimia batuan gunung api. Yang terakhir adalah ada faktor gaya endogen, ya, harus ada gaya endogen. Maka di dalamnya itu kita akan memberikan atau kita memberikan ruang, ya, kajian tentang tektonik, ya, tentang tektonisme, pergerakan-pergerakan lempeng yang dihasilkan oleh teori tektonik lempeng. Menghasilkan gimana sih? Ada lempeng yang bergerak saling menjauh, ada lempeng yang bergerak saling mendekat, kemudian ada yang saling berpapasan. Nah, kemudian membentuk arsitektur kerak bumi, ya. Maka kita butuh ahli tektonik, ya, earth interior, ya. Earth interior. Mereka ini kemudian akan tergabung di dalam suatu organisasi. Ya, organisasi yang sekarang kita ada itu adalah organisasi internasional, International Association of Volcanologists, Chemists and Earth Interior, yang sering disebut sebagai IFC. Ya, IFC itu internasional, ya. Jadi para ahli vulkanologi mereka akan selalu berkumpul setiap tahun, ya. Berkumpul setiap tahun ketika ada International Conference of IFC, ya. Ini biasanya pindah-pindah. Tahun 2000 itu pernah di Indonesia, di Jogja malah, ya, di Jogja, kemudian ke Bali, ya, itu pernah, ya, di IFC. Oke, ya, kita sudah belajar panjang lebar tentang gunung api. Ilmu yang pelajarinya adalah vulkanologi. Kemudian juga sudah mempelajari filosofinya, kayak apa sih syarat-syaratnya jika terbentuknya gunung api, apakah gunung api atau apa, ya, gunung api yang terbentuk oleh likuifaksi itu termasuk ke dalam gunung api. Kalau selama ini ada lumpur, ya, gunung api lumpur, ya, mud volcano. Dalam bahasa Inggrisnya mud volcano. Dalam bahasa Indonesia kita deskripsikan sebagai gunung api lumpur. Itu adalah gunung api, itu bukan gunung api karena di dalamnya tidak ada magmanya. Ada celah, iya, tetapi celahnya tidak menghubungkan magma. Ya, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai gunung api, ya. Oke, ya, kita sudah belajar sangat jauh hari ini, ya, tentang filosofi gunung api. Maka untuk memperdalam apa yang sudah kita pelajari, silahkan kerjakan soal-soal latihan ini, ya, di rumah, ya. Soal-soal latihan jangan sampai nanti bengong setelah kuliah gitu, ya. Sejauh mana sih sudah menguasai materi hari ini gitu, ya. Nah, ini soal latihannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan vulkanologi. Bagaimana gunung api dapat dijelaskan secara geologi dan di mana dapat dijumpai gunung api, ya.
Clue-nya adalah ada celah, ada magma, ada gaya yang menggerakkan magma hingga ke permukaan bumi. Itu clue-nya, ya. Clue yang kedua adalah ilmu yang mempelajari gunung api itu disebut sebagai vulkanologi, ya, ilmu gunung api. Lalu di mana bisa dijumpai? Ya, di tepian lempeng aktif. Tadi sudah kita jelaskan bahwa di permukaan bumi kita punya banyak sekali gunung api yang bentuk gugusan gunung api, busur vulkanik pada tepian lempeng aktif. Lalu ada gunung api yang bermacam-macam ya, ada yang bentuknya atau badannya besar gitu ya, ada yang badannya itu pendek, gemuk gitu ya, seperti perisai, shark gitu ya. Ada juga yang seperti celah, jadi kayak celah saja, celah yang kemudian dialiri oleh lava atau batuan pijar kemana-mana, celah itu ada mahmanya gitu. Ya, itu di mana bisa dijumpai? Nah, itu ya, di mana gunung api bisa dijumpai. Kalau ada tiga tadi, ada tiga bentukan yang signifikan dari bentukan dasar gunung api. Oke? Terima kasih atas atensinya. Selamat belajar, selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan di dalam rumah masing-masing. Nggak usah pergi kalau tidak penting banget gitu ya, di rumah saja. Stay at home, sehat ya, dan tetap sehat selalu. Salam untuk keluarga. Selamat pagi.